Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 28 Januari 2026. Judul renungan hari ini adalah, Ini Membutuhkan Hal-Hal Supranatural. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Memberitakan Injil membutuhkan hal-hal supranatural. Perhatikan bahwa saya tidak mengatakan spektakuler, tetapi supranatural. Hal supranatural adalah sesuatu yang digerakkan oleh Roh. Roh Allah ada di dalam kita dan bersama kita. Dialah kuasa hidup kita. Kecukupan kita ada di dalam Dia. 2 Korintus 3 ayat 5-6 mengatakan, "Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru." Pelayanan yang telah engkau terima adalah pelayanan Roh Kudus yang dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus sendiri. Tanpa Dia, engkau tidak dapat memenuhinya, tetapi dengan Dia, tidak ada yang mustahil. Inilah sebabnya mengapa hubunganmu dengan Dia sangat penting. Sebagaimana Allah menginginkan para murid mula-mula untuk pergi dan memberitakan Injil, Ia memberi mereka perintah yang mendalam. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lukas 24 ayat 49. Pemberdayaan itu datang seperti yang dijanjikan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sejak saat itu, semuanya berubah. Penginjilan menjadi dinamis. Mereka memberitakan Injil dengan berani dan menunjukkan kuasa Allah melalui mujizat, tanda-tanda, dan keajaiban oleh Roh Kudus. Haleluya! Pesan yang Dia berikan kepada kita adalah pesan yang secara manusiawi sulit dipercaya tanpa hal-hal supranatural. Bahkan lebih mudah bagi orang-orang di zaman Alkitab untuk mempercayainya daripada bagi orang-orang zaman sekarang. Tetapi bahkan saat itu pun mereka masih membutuhkan hal-hal supranatural. Betapa lebih lagi kita membutuhkannya di zaman kita. Kita membutuhkan bukti dari pesan kita. Dan Bapa Surgawi kita sepenuhnya menyadari hal ini dan telah menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan. Bukan engkau yang berusaha meyakinkan Tuhan untuk memberimu bukti. Dialah yang memberitahumu bahwa engkau membutuhkannya. Dialah yang menawarkannya. Banyak orang berdoa, "Ya Tuhan, aku ingin memberitakan Injil dengan kuasa." Tetapi Dia sudah mengetahuinya. Bahkan Dialah yang membangkitkan keinginan itu di dalam hatimu. Jadi, perhatikanlah saat Dia membimbingmu dalam langkah-langkah yang harus diambil. Setelah menerima Roh Kudus, engkau sekarang memiliki kuasa untuk menjadi saksi yang efektif, penghasil bukti, seperti yang kita baca dalam ayat pembuka kita. Percayalah pada kasih karunia-Nya yang bekerja dalam hidupmu. Percayalah pada firman-Nya. Ketika Dia berbicara kepadamu dan memberimu bimbingan di dalam hatimu, terimalah itu. Bimbingannya selalu bersifat supranatural, bahkan ketika mungkin tidak tampak spektakuler secara lahiriah. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku selalu berfungsi dalam kuasa Roh. Aku menyerahkan diri kepada Roh Kudus yang mengilhami pikiranku, perkataanku, dan meneguhkan pesanku dengan tanda-tanda dan mujizat. Aku adalah penyalur kuasa dan solusi ilahi. Melalui aku, kehidupan diubahkan dan bangsa-bangsa terdampak oleh Roh Allah. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Zakaria 4 ayat 6 NKJV, 1 Korintus 2 ayat 4-5 EMPC, Kisah Para Rasul 14 ayat 3 NIV. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu.
Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.